Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG memprediksi wilayah Indonesia akan mengalami perubahan cuaca ekstrim hingga bulan Maret 2021. Lalu bagaimana prediksi cuaca dan potensi bencana hidrometeorologi yang masih mengancam dalam beberapa waktu ke depan? Kita telah terhubung dengan Deputi Bidang Meteorologi BMKG, Bapak Guswanto. Selamat sore, Pak Guswanto. Selamat sore, Bibi. Ya, Pak Guswanto, seperti apa prediksi dari BMKG mengenai cuaca di wilayah Indonesia dalam beberapa bulan ke depan? Baik, Bibi. Di dalam melakukan prediksi perakiraan cuaca, tentunya kita melihat dulu dari perakiraan musimnya. Bahwa perakiraan musim hujan tahun 2020-2021 ini diperkirakan sampai nanti kira-kira bulan Maret atau April. Dan kemudian ada hal yang mempengaruhi bahwa saat ini musim hujan dipengaruhi oleh La Nina lemah hingga moderat. Kemudian secara dinamika atmosfer bahwa ada regional, kemudian ada perkembangan lokalnya, maka kita secara meteorologi dapat memperkirakan perakiraan hingga 10 hari ke depan. Nah, kemudian di dalam 10 hari ke depan ini kita melihat bahwa saat ini 7 hari ke depan ya, maksud saya untuk 7 hari ke depan. Untuk 7 hari ke depan, saat ini kita melihat yang aktif adalah adanya monsun barat, yang monsun Asia maksudnya masuk angin baratan itu masuk ke wilayah Indonesia. Kemudian di sana diperkuat dengan adanya muncul sirkulasi siklonik dan pertemuan atau perlambatan gerakan arah angin ya, kecepatan angin di wilayah di atas Jawa maupun sampai Nusa Tenggara. Kemudian di sisi timur Australia kita terbentuk siklon tropis ya, kemudian di utara juga ada sirkulasi siklonik. Inilah yang membuat bahwa di wilayah selatan itu akan muncul beberapa. Kalau kita lihat untuk 7 hari ke depan, itu yang perlu diwaspadai adalah mulai dari wilayah Sumatera bagian selatan, kemudian Jawa hampir keseluruhan, kemudian Bali, Nusa Tenggara, sampai kalau kita bergerak ke utara ada di Kalimantan Utara, kemudian sampai di Papua. Demikian, Bibi. Ya, Pak Guswanto, Kementerian Perhubungan mengatakan akan terus berkoordinasi terutama dengan BMKG terkait perubahan cuaca ekstrim ini. Koordinasinya seperti apa? Karena seperti kita ketahui baru saja kemarin Bandara Internasional di Semarang ditutup sementara karena adanya banjir walaupun kemudian sudah beroperasi kembali di hari Minggu ini. Betul, Bibi, bahwa tugas fungsi utama BMKG perlu saya sampaikan di sini adalah mendukung untuk transportasi baik itu darat, laut maupun udara. Khusus untuk tadi yang disampaikan Bibi untuk bandara, untuk udara, kita sangat mendukung penuh mulai dari untuk take off landing maupun cuaca rute penerbangan maupun cuaca di aerodrom. Nah, ini setiap bandara ada BMKG, kantor BMKG yang selalu memberikan informasi. Termasuk kemarin pada saat kita berkoordinasi, kita sudah mengeluarkan warning metar spesi untuk di Bandara Ayani, kemudian di pagi ada catatan bahwa ada notam untuk bandara di close sementara waktu, kemudian dan tadi pagi sudah dibuka kembali. Demikian, jadi koordinasinya sangat rapat, informasi ini sudah selalu diberikan online. Jadi di sana perlu diketahui bahwa baik dari sisi transportasi darat, laut maupun udara, kita punya jalur komunikasi tersendiri. Demikian. Baik, Pak Guswanto, untuk masyarakat sendiri apa yang perlu diperhatikan ataupun diwaspadai terutama dalam menghadapi kondisi cuaca ekstrim saat ini? Untuk masyarakat yang perlu diwaspadai yang pertama yaitu masyarakat tetap tenang dan tidak panik di dalam menghadapi kondisi cuaca ekstrim ini. Memang pada saat ini memang sedang puncaknya di beberapa wilayah di Jawa dan beberapa Nusa Tenggara. Artinya bahwa dengan berbekal pengetahuan tentang cuaca tadi, kita bisa mengupdate-nya lewat informasi yang dari BMKG, mulai dari informasi musim, kemudian mulai 10 harian, kemudian 3 jam, ya. Dari yang paling terkecil no casting ini semua informasi kemudian kita kombinasi dengan lingkungan di sekitar kita, bagaimana bantaran sungainya, bagaimana ini, karena beberapa
kejadian seperti di Jawa Timur tadi itu sebagian besar adalah banyak tanggul sungai yang jebol karena tidak menampung banyaknya potensi curah hujan yang masuk. Kemudian juga ada genangan air dan perlu saya tekankan di sini saat ini kondisi tanah sudah sangat jenuh sehingga apabila hujan tidak ekstrim itu juga dapat menimbulkan genangan air ataupun banjir semata kaki ataupun lebih. Demikian, Bibi. Baik, terima kasih Pak Guswanto, Deputi Bidang Meteorologi BMKG telah berbincang bersama kami sore hari ini. Jangan lupa untuk subscribe YouTube channel Metro TV News dan nyalakan notifikasinya.